datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing, yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen penguji beserta teman-teman mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Najmuddin, NIM 2422504022, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2024, program studi Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan seminar pendidikan profesi guru terkait dengan refleksi perkuliahan selama 1 tahun atau 2 semester ini. Semoga pemaparan nanti yang akan saya sampaikan bermanfaat untuk dunia pendidikan dan juga untuk saya pribadi, dan harapannya nantinya mendapat masukan-masukan yang lebih baik dari Bapak Ibu dosen penguji maupun Bapak Ibu dosen pembimbing. Baiklah, Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang berbahagia, pada pembahasan seminar kali ini saya akan fokuskan kepada 5 pembahasan. Yang pertama terkait dengan identifikasi diri mengenai visi sebagai guru dan juga bagaimana mewujudkan visi tersebut. Kemudian yang kedua, refleksi pengalaman belajar selama 2 semester atau 1 tahun mengikuti PPG Prajabatan ini. Dan yang ketiga, desain inovasi pembelajaran, bagaimana inovasi pembelajaran dari permasalahan pembelajaran yang saya temui selama mengikuti PPL ini. Kemudian yang keempat, rencana tindak lanjut dari inovasi pembelajaran yang saya terapkan ke depannya sebagai calon guru. Dan yang terakhir, mengenai paradigma makna guru setelah saya memahami terkait dengan beberapa topik yang mempelajari tentang makna sebagai guru. Oke, masuk di pembahasan yang pertama, yaitu mengenai identifikasi diri. Yang pertama yaitu visi untuk pendidikan Indonesia, yaitu visi saya menjadi guru teladan yang menginspirasi dan memberdayakan peserta didik untuk tumbuh sebagai pribadi yang berkarakter, mandiri, dan berdaya saing global demi mewujudkan pendidikan Indonesia yang merdeka, inklusif, dan bermakna. Kemudian yang kedua, visi saya sebagai calon guru yaitu hampir sama dengan visi untuk pendidikan Indonesia, yaitu menjadi guru teladan yang reflektif, kemudian adaptif, dan penuh kasih, yang terus belajar dan tumbuh bersama peserta didik dalam menciptakan ruang belajar yang aman, nyaman, dan bermakna. Kemudian langkah yang saya akan lakukan untuk mewujudkan visi tersebut, yang pertama yaitu menanamkan nilai-nilai karakter
integritas dan semangat kebangsaan dalam setiap proses pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, kontekstual dan berbasis kebutuhan nyata atau relevan. Kemudian yang ketiga, berinovasi dalam pembelajaran dan memanfaatkan teknologi, metode interaktif, dan kolaborasi lintas disiplin jurusan. Selanjutnya yaitu menjadi teladan dalam bersikap, etos kerja, dan kepemimpinan yang melayani di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Kemudian ikut serta berperan aktif dalam pengembangan profesi dan komunitas belajar guru demi kemajuan pendidikan nasional. Selanjutnya yaitu menumbuhkan semangat belajar sepanjang hayat dalam diri sendiri dan juga kepada peserta didik. Kemudian membangun hubungan yang hangat, empatik, dan saling menghargai dengan seluruh warga sekolah. Dan yang terakhir, saya akan melakukan refleksi dan evaluasi diri secara rutin untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan kepemimpinan yang nanti akan saya ajarkan kepada peserta didik. Oke, baik, selama saya mengikuti perkuliahan PPG Prajabatan kurang lebih selama 1 tahun ini, tentunya banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari berbagai mata kuliah, baik dari semester 1 maupun dari semester 2. Untuk semester 1, saya mempelajari pertama dari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, kemudian yang kedua pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, yang ketiga belajar mengenai pembelajaran berdiferensiasi, yang keempat prinsip pengajaran dan asesmen 1 di sekolah dasar dan menengah, yang kelima inovasi kejuruan, dan yang keenam praktik pengalaman lapangan 1 atau PPL 1. Kemudian untuk mata kuliah yang saya pelajari di semester kedua, yaitu yang pertama ada pembelajaran sosial emosional atau PSE, yang kedua prinsip pengajaran dan asesmen 2 di sekolah dasar dan menengah, yang ketiga ada pendidikan kewirausahaan, dan yang keempat praktik pengalaman lapangan 2 atau PPL kedua, dan yang terakhir proyek kepemimpinan. Tentunya hal ini banyak ilmu yang saya dapatkan dari mata kuliah yang saya pelajari, tentunya dari berbagai topik, dari banyak topik yang saya pelajari, tentunya dengan banyak tugas dengan alur merdeka juga sangat bermanfaat, dan nantinya saya akan jabarkan 1 mata kuliah yang akan saya jadikan inovasi pembelajaran. Adapun refleksi pengalaman belajar yang saya pilih pada pendidikan profesi guru ini untuk saya jadikan inovasi pembelajaran, yaitu pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional atau PSE, di mana dalam PSE ini terdapat 5 topik pembahasan. Yang pertama ada kompetensi sosial emosional, yang kedua ada peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional, dan yang ketiga ada experiential learning, yang keempat experiential learning untuk pembelajaran sosial emosional, dan yang kelima school well-being. Nah, di mana dalam 5 topik ini saya fokuskan kepada topik yang kedua sesuai dengan visi yang saya targetkan, yaitu untuk visi pendidikan Indonesia dan juga visi saya sebagai calon guru, yaitu menjadi guru yang teladan. Di mana pada topik 2 ini mempelajari bagaimana sih peran guru sebagai teladan pembelajaran dalam keterampilan sosial emosional. Tentunya nanti akan saya jelaskan lebih rinci. Selanjutnya untuk pengalaman belajar yang dipilih, yaitu pembelajaran sosial emosional, seperti yang tadi disampaikan di topik 2, yaitu mengenai peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ada 5 kompetensi sosial emosional,
Yang pertama ada kesadaran diri atau self awareness. Kemudian yang kedua ada manajemen diri atau self management. Dan yang ketiga ada kesadaran sosial atau social awareness. Dan yang keempat ada keterampilan berelasi gitu ya, atau relationship skill. Dan yang terakhir, yang kelima, ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab atau responsible decision making, dimana secara tidak sadar gitu ya, padahal kita kelima ini sudah mempelajari bagaimana ilmu soft skill diterapkan nantinya kepada peserta didik. Kemudian bagaimana cara saya belajar terkait dengan topik 2 ini? Yang pertama yaitu saya selalu menyempatkan untuk membaca materi di LMS, terutama pada eksplorasi konsep. Kemudian yang kedua, observasi peserta didik langsung ke ruangan kelas. Dan yang ketiga yaitu kolaborasi dan mencari kisah inspiratif. Karena nantinya inovasi yang akan saya terapkan adalah bagaimana saya bisa menceritakan kisah-kisah inspiratif kepada peserta didik, sehingga 5 kompetensi yang ada pada sosial emosional bisa dimiliki oleh peserta didik dan motivasi belajarnya bisa meningkat. Kemudian selanjutnya terkait dengan pengalaman belajar yang bermakna gitu ya dari mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Sebenarnya dari mata kuliah lain juga banyak pembelajaran yang bermakna atau pengalaman yang bermakna. Tapi saya pilih pembelajaran sosial emosional karena pembelajaran sosial emosional ini merupakan pondasi gitu ya. Ketika kita sudah dekat emosionalnya dengan peserta didik, maka akan mudah juga kita untuk menerapkan media-media yang lainnya maupun pendekatan yang lainnya. Nah, pembelajaran sosial emosional ini meliputi individu, peserta didik, dan lingkungan. Ya, guru di sini harus mampu mengenal emosi diri sendiri dulu. Nah, kemudian nanti bagaimana memahami emosi peserta didiknya. Kemudian yang kedua, pengalaman bermaknanya yaitu faktor emosional peserta didik itu kan beda-beda. Dan pendekatan emosional itu merupakan faktor utama dalam proses pembelajaran. Jadi setiap guru membutuhkan proses untuk mengenali emosi peserta didik dengan melakukan pendekatan yang peserta didik merasa nyaman saat pembelajaran. Jadi ketika emosional peserta didik sudah kita ketahui, sudah kita pahami, maka akan sangat mudah kita untuk menerapkan pembelajaran yang aman dan nyaman serta penuh makna untuk peserta didik nantinya. Selanjutnya terkait dengan permasalahan pembelajaran yang biasanya ditemui di ruangan kelas gitu ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwasanya tugas atau tanggung jawab guru saat proses pembelajaran di kelas yaitu kita harus bisa memastikan peserta didik mampu gitu ya, mampu memahami materi yang disampaikan dengan aman dan nyaman dirasakan oleh peserta didik. Nah, biasanya yang sering kita temui adalah peserta didik kadang-kadang ada yang tidak mampu ya, tidak mampu memahami. Nah, ketidakmampuan peserta didik ini dapat dilihat dari 3. Yang pertama, biasanya perhatian yang teralihkan. Kemudian yang kedua, pandangannya yang kosong. Dan yang ketiga, sibuk melakukan kegiatan yang lain. Nah, penyebab ketidakmampuan peserta didik ini juga dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama, biasanya dari lingkungan keluarga dengan latar belakang yang beda, sehingga kurang motivasi belajar. Sehingga dia tujuan ke sekolah hanya untuk datang, menyelesaikan datang ke sekolah tanpa ada niatan untuk belajar gitu ya, hanya untuk menggugurkan kewajiban datang ke sekolah saja. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan belajar yang berbeda. Nah, kebutuhan belajar yang berbeda ini adalah merupakan jarak gitu ya, jarak atau kesenjangan antara sasaran belajar yang ingin dicapai dengan kondisi peserta didik saat ini. Jadi ada jarak antara
capaian pembelajaran dengan kondisi saat ini. Nah, biasanya kebutuhan belajar ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu pengetahuan peserta didik yang berbeda-beda. Yang kedua ada keterampilan peserta didik yang berbeda juga. Dan yang ketiga ketertarikan peserta didik juga berbeda. Sehingga sebagai seorang guru kita harus dapat menemukan cara bagaimana bisa memfasilitasi anak-anak yang berbeda pengetahuan, berbeda keterampilan, dan berbeda ketertarikan ini. Salah satunya yaitu dengan menerapkan pembelajaran dengan pendekatan TARL dan dengan diintegrasikan dengan pendidikan sosial emosional. Nah, adapun desain inovasi yang saya buat atau saya rencanakan yaitu bagaimana peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional melalui cerita inspirasi, kemudian afirmasi yang positif dan ice breaking dengan media interaktif website Canva untuk meningkatkan motivasi belajar dan keterlibatan peserta didik. Jadi inovasi yang pertama ada inspirational story therapy, kemudian yang kedua afirmasi yang positif, dan yang ketiga ice breaking, dan yang keempat adalah menggunakan media interaktif website Canva. Baik, yang pertama yaitu bagaimana tindak lanjut atau rencana tindak lanjut dari inspirational story therapy. Terapi dengan storytelling kisah cerita inspiratif. Nah, kenapa saya mengambil topik ini? Karena saya melihat latar belakang peserta didik di kelas, terutama di kelas 10 APHP 2 itu kan keadaan sosial ekonominya menengah ke bawah ya. Jadi motivasi belajarnya juga kurang, kemudian sehingga mereka cenderung ke sekolah ngantuk dan tidak semangat. Akhirnya saya selipkan cerita-cerita inspiratif bagaimana mereka bisa bersemangat meskipun dengan kondisi ekonomi mereka yang mungkin bisa dikatakan tidak stabil gitu ya. Tetapi saya semangati dengan kisah-kisah cerita inspiratif seperti halnya misalkan bagaimana mereka bisa berprestasi, kemudian bagaimana mereka bisa kuliah yang tinggi, bagaimana mereka bisa mewujudkan mimpi sukses mereka dengan doa-doa, dan tentunya juga dengan dibarengi dengan ikhtiar mereka dalam belajar. Yang pertama, tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu mengintegrasikan cerita dalam pembelajaran secara rutin gitu ya, baik melalui video atau cerita langsung kemudian direfleksikan bersama. Biasanya saya melihat dulu kondisi peserta didiknya. Kalau misalkan mereka bisa ditampilkan dalam bentuk video, saya tampilkan. Tapi kalau misalkan kondisinya mereka perlu interaksi dua arah, biasanya saya cerita langsung. Kemudian yang kedua yaitu mengaitkan kegiatan cerita tersebut dengan pembelajaran yang menghasilkan produk atau mengubah inspirasi menjadi aksi nyata. Contohnya mempraktikkan keterampilan seperti siswa diberi tantangan, misalkan membuat produk sederhana yang terinspirasi dari cerita yang saya ceritakan. Contohnya mereka membuat olahan dari hasil pertanian seperti misalkan tape, acar, atau keripik. Sehingga cerita-cerita yang saya sampaikan kepada peserta didik, mereka menjadi terinspirasi, salah satunya untuk menjadi wirausaha di bidang agriteknologi pengolahan hasil pertanian. Dan yang ketiga yaitu rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk bercerita dan memotivasi temannya sesuai dengan pengalaman yang pernah mereka alami baik pribadi maupun keluarga di rumah. Biasanya saya tanya, ada teman-teman yang punya pengalaman menarik, silakan untuk diceritakan untuk sama-sama memberikan inspirasi kepada saya sebagai guru maupun kepada teman-teman. Kemudian rencana tindak lanjut di inovasi yang kedua yaitu afirmasi yang positif. Yang akan saya lakukan yang pertama yaitu guru
menulis atau menyampaikan satu kalimat afirmasi positif setiap harinya. Misalkan seperti biasanya saya suka afirmasi bersama-sama gitu ya sebelum pembelajaran dimulai. Seperti misalnya, saya penting, orang tua saya lebih penting. Hari ini saya belajar sungguh-sungguh untuk membahagiakan orang tua. Kalau saya tidak sungguh-sungguh, orang tua saya akan sedih. Saya tidak ingin orang tua saya sedih. Karena itu saya akan belajar sungguh-sungguh, saya akan belajar dengan rajin. Saya janji. Ya, seperti itulah afirmasi-afirmasi yang bisa membawa positif untuk peserta didik. Kemudian yang kedua, sebagai guru juga memberikan umpan balik terhadap hasil asesmen siswa dalam buku catatannya atau secara langsung berisi afirmasi yang disesuaikan dengan kondisi siswa. Dibagikan saat menunjukkan perubahan sikap atau kemajuan. Biasanya saya ketika siswa mengumpulkan tugas atau yang lain, biasanya saya memberikan catatan tersendiri untuk setiap siswa. Biasanya saya kasih catatan berbeda-beda. Kemudian yang terakhir yaitu siswa diberikan tantangan menyampaikan kalimat positif untuk teman ya setiap minggunya atau setiap pertemuan di mata pelajaran yang saya ampu. Contohnya misalkan hari ini saya minta untuk manggil salah satu temannya dengan kata penyemangat ya gitu. Kemudian rencana tindak lanjut di inovasi yang ketiga yaitu di ice breaking. Nah, nanti saya akan mengaitkan ide ice breaking ini dengan kondisi emosional siswa. Biasanya kalau membuat ice breaking saya melihat dulu kondisi emosional hari itu. Karena biasanya setiap minggu tuh beda-beda kondisi emosional mereka. Jadi saya biasanya menyiapkan beberapa ice breaking untuk menyesuaikan mana yang cocok digunakan. Kemudian yang kedua, menggunakan ice breaking yang bervariasi baik individu maupun kelompok ya. Ice breaking biasanya saya setting alurnya itu ada yang bisa individu, ada yang per kelompok untuk melatih kolaborasi mereka dan meningkatkan kemampuan sosial emosional terutama di 5 kompetensi PSE-nya itu. Kemudian yang ketiga yaitu mengidentifikasi sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses pembelajaran. Jadi kalau ada ice breaking yang memerlukan media atau proyektor dan yang lain-lain, biasanya saya pastikan dulu sarananya bisa berjalan di kelas tersebut. Dan kemudian inovasi yang keempat yaitu mengenai rencana tindak lanjut di media interaktif website Canva gitu ya. Kenapa saya menggunakan website Canva? Karena Canva ini sudah kerjasama dengan Dinas Pendidikan sehingga kita dapat akses yang pro tanpa berbayar. Dan setiap guru itu biasanya mempunyai akun belajar ID maupun siswa. Dan itu bisa diintegrasikan menjadi Canva yang pro, jadi bisa diakses oleh semuanya. Nah, yang akan saya lakukan rencana tindak lanjutnya yaitu yang pertama menyusun bahan ajar atau portofolio pembelajaran dan praktik yang akan dilakukan. Kemudian bahan itu diinputkan dalam aplikasi website Canva tersebut ya, berisi rangkaian kegiatan yang akan dilakukan saat proses pembelajaran, baik itu materi, ice breaking, LKPD, cerita dan yang lainnya. Itu dimasukkan ke dalam satu website. Jadi bisa langsung diakses di sana sehingga pembelajaran lebih menarik dibandingkan dengan PPT yang lainnya. Karena di website Canva ini sebenarnya bisa diintegrasikan dengan Google Classroom, kemudian dengan Zoom dan yang lain-lainnya juga. Dan yang kedua yaitu rencana tindak lanjutnya yaitu sebagai calon guru nantinya karya siswa itu bagusnya diupload secara digital di website sekolah, kemudian di Google Drive, YouTube sekolah, atau dalam pameran produk sekolah berupa desain logo, label, katalog, dan iklan produk atau olahan pertanian lainnya. Karena website Canva ini juga nanti bisa dimanfaatkan oleh peserta didik untuk bagaimana dia bisa berkreasi atau berinovasi dalam membuat desain-desain atau labeling kemasan gitu ya. Kemudian ini adalah artefak-artefak yang mendukung pembelajaran inovasi pembelajaran yang sudah saya terapkan di kelas 10 PHP 2. Yang pertama terkait modul ajar yang sudah saya aplikasikan yaitu di bahan tambahan makanan dan juga di GMP.
Kemudian ini ada juga video pembelajarannya ketika saya menerapkan dengan bagaimana cerita inspirasi, kemudian afirmasi yang positif, ice breaking, dan dengan website Canva tersebut. Dan alhamdulillah hasilnya bagus, kemudian nilainya juga, hasil asesmen juga lebih meningkat dari siklus atau pertemuan sebelumnya. Dan ini artefak dari berbagai metode pembelajaran yang saya gunakan, ada TARL, kemudian pendekatan CRT yang berbasis budaya, atau TARL yang sesuai dengan kemampuan, dan juga saya pernah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, baik itu dengan model PBL maupun PJBL. Kemudian ini adalah artefak-artefak yang mendukung pembelajaran, inovasi pembelajaran yang sudah saya terapkan. Selanjutnya refleksi dari pembelajaran atau inovasi yang sudah saya rencanakan atau sudah saya buat, yaitu terutama pastinya gitu ya, ketika kita membuat satu inovasi pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, yang pertama meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Kemudian juga yang kedua meningkatkan minat dan keterlibatan peserta didik sehingga mereka rasa percaya dirinya lebih meningkat. Kemudian di kelas juga tidak mengantuk gitu ya. Kemudian yang ketiga dapat digunakan di semua kelas ya untuk strategi inovasi ini. Kemudian bisa meningkatkan kemampuan soft skill, emosional, dan karakter peserta didik. Ya, ini sudah pasti emosional dari 5 kompetensi yang sudah diajarkan. Insya Allah mereka nanti akan menguasainya dan akan mereka aplikasikan sehingga akan terbentuk karakter yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tetapi ada kekurangannya juga. Kekurangan yang pertama yaitu memang memerlukan waktu yang lebih panjang, terutama di awal pembukaan, karena ada cerita yang disampaikan, mungkin perlu waktu 5 menit ya, menambah dari awalnya misalkan pembukaan 5 menit jadi 10 menit seperti itu. Kemudian yang kedua, memerlukan keahlian dalam bercerita dan berefleksi. Jadi cerita juga perlu ekspresi, perlu tahu bagaimana penekanan intonasinya sehingga mereka terbawa emosionalnya gitu ya. Dan yang ketiga, guru harus memperbanyak literasi ya, terutama dari cerita inspirasinya maupun pengalaman yang biasa dialaminya. Biasanya pengalaman yang dialami sehari-hari itu lebih cepat difahami oleh peserta didik, dan afirmasi yang positif itu. Kemudian biasanya kekurangannya itu kendala teknis bagi peserta didik yang belum paham esensinya. Oke. Masuk kita di pembahasan yang terakhir mengenai paradigma makna guru setelah mempelajari mata kuliah pada perkuliahan PPG Prajabatan ini. Peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional tentunya tidak hanya sebagai mengajar transfer ilmu saja. Setelah banyak mempelajari materi, saya memahami bahwa makna guru itu bisa sebagai fasilitator, kemudian bisa sebagai teladan, bisa sebagai motivator, dan guru juga dapat memberikan pembelajaran atau pembelajar sepanjang hayat. Baik, demikian pemaparan materi dari seminar pendidikan profesi guru dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga paparan yang disampaikan dapat memberikan wawasan baru dan menjadi inspirasi bagi kita semua dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui inovasi dan teknologi. Salam bahagia untuk Bapak Ibu calon guru semuanya. Mohon maaf, terima kasih Bapak Ibu dosen penguji. Semoga ada masukan yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.